Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya, dan tetap semangat. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini kita akan menuju ke materi PAI kita di bab 3 ya. Silahkan untuk LKS-nya dibuka di bab 3 yang berwarna merah itu, yang baru itu. Silahkan dibuka bab 3 tentang Asmaul Husna. Baik. Pada kesempatan kali ini, Pak Andri akan membahas dua Asmaul Husna terlebih dahulu. Untuk dua selanjutnya, kita sambung di video berikutnya ya. Untuk pada video kali ini, Pak Andri akan bikin video pembelajaran mengenai Asmaul Husna, As-Somad, dan Al-Muqtadir. Untuk itu, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama yang kalian harus tahu, yaitu tentang pengertiannya terlebih dahulu. Nah, ini di kelas 5 sudah pernah dibahas ya, sudah Pak Andri bahas dulu tentang Asmaul Husna juga di bab 2 kalau nggak salah, untuk semester 1 dan semester 2 sama. Yang Pak Andri mau ulang yaitu tentang pengertian mengenai Asmaul Husna. Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah asma, yang berarti nama, yang berasal dari bahasa Arab ya. Kemudian ada husna. Husna itu berarti baik atau indah. Berarti Asmaul Husna ini adalah nama-nama yang indah, nama-nama yang baik dari nama lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah surat, di surat Al-A'raf ayat 180 disebutkan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha fadarul ladina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki asmaul husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahkeartikan nama-namanya. Nama-namanya ini adalah nama Allah. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita bersyukur, mohon itu gunakanlah 99 nama atau 99 Asmaul Husna ini. Dan insya Allah apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Ketika kita sudah tahu pengertiannya, kita akan bahas pengertian satu persatu dan apa inti di dalamnya. Kita bahas dari As-Somad terlebih dahulu. Secara pengertian atau artinya, As-Somad ini mempunyai arti adalah tempat meminta. Jadi Allah itu tempat meminta gitu ya. Jadi tidak ada zat lain selain Allah di mana manusia dibenarkan untuk meminta-minta selain pada Allah saja. Jadi di sini dijelaskan bahwa segala apa yang kita mohon, kita harapkan, kita inginkan, dan kita cita-citakan harusnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilarang ya, tidak diperbolehkan untuk meminta kepada selain Allah. Kenapa? Karena tempat untuk meminta itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jatuhnya nanti kalau kita meminta kepada zat selain Allah, itu akan menimbulkan syirik. Jadi ya, jadi ketika kita memohon, kita mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, hendaklah kita ucapkan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nanti apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan bisa terkabul. Tentunya dengan syarat kita sungguh-sungguh gitu ya. Ketika kita meminta sesuatu, kita harus sungguh-sungguh, kita harus menghindari apa yang dilarang Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah semua yang akan kita inginkan pasti dikabulkan gitu ya. Baik, untuk sebagai implementasi dari meneladani Asmaul Husna As-Somad ini, kita hendaknya suka memberi bantuan atau sering memberi bantuan, entah itu pada orang lain, entah itu pada orang tua, entah itu ustadz-ustadzah, entah itu teman, siapa saja ya. Jadi karena pada dasarnya di dunia ini manusia hidup tidak bisa hidup sendiri, melainkan semua umat manusia hidup itu pasti saling membutuhkan. Pak Andri ambil contoh kecil saja seperti yang ada di buku kalian itu. Contohnya adalah ketika kita mau mengenakan baju ini, iya, baju yang kalian pakai juga, itu kita tidak cukup kita pakai baju, udah saya bisa sendiri Pak. Kalian lupa prosesnya. Baju ini terbentuk itu kita membutuhkan jasa para petani kapas. Dari dasar ya, sebelum jadi benang itu kapas dulu. Kemudian setelah jadi kapas itu dipilih, kemudian dipintal, kemudian nanti akan diambil oleh pabrik yang nanti akan dibuat benang. Lah benang itu akan disatukan dari satu helai per helai per helai,
kemudian nanti akan menjadi kain. Coba kalian lihat baju kalian, entah baju apa itu, pasti ada serat-seratnya, ada garis-garis kecilnya, kalian cermati. Lah itu adalah urutan dari benang-benang itu dijadikan satu, yang beribu-ribu benang itu dijadikan satu, disusun secara rapi, kemudian menjadi sebuah lembaran kain. Nah, tidak cukup sampai di situ. Ketika sudah menjadi kain, tidak bisa lantas langsung dipakai, melainkan kita membutuhkan jasa tukang jahit juga, loh, gitu kan. Jadi simbiotis mutualisme, kita itu saling membutuhkan, saling menguntungkan di antara satu dengan yang lain, gitu ya. Dan pasti punya kelebihan masing-masing. Itulah kenapa kita harus saling membantu kepada sesama manusia, gitu. Kemudian untuk di poin yang B di buku kalian di sebelah kanan itu, poin yang B itu ada mengakui sifat as-somad. Bagaimana cara mengakui sifat as-somad ini? Yang pertama yaitu menjadikan Allah tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik, ya, baik. Jadi semua yang kita inginkan, semua yang kita cita-citakan, silahkan diungkapkan, silahkan dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nanti kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Loh, misalnya, ya Allah ya Somad, Pak Andri ingin kedua orang tua Pak Andri naik haji, misalnya seperti itu ya. Jadi apa yang Pak Andri inginkan adalah menaikkan haji kedua orang tua, itu misalnya. Jadi ketika nanti kita mohon dengan sungguh-sungguh, terus kita iringi dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangnya, insya Allah apa yang kalian inginkan akan terkabul, ya. Jadi kata as-somad ini tidak cukup kalian hafalkan saja, melainkan setiap kalian berdoa, kalian sudah tahu artinya as-somad itu tempat meminta. Berarti ketika kalian meminta apapun, awali dengan ya Allah ya Somad, ya. Ketika kalian meminta, ya Allah ya Somad, supaya apa? Supaya kalian apa yang kalian inginkan itu dikabulkan. Untuk yang kedua, yaitu berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kenapa begitu? Karena untuk implementasi kita mempelajari atau meneladani kata as-somad ini, Asmaul Husna as-somad ini, yaitu salah satunya adalah membantu sesama. Jadi ketika kita membantu sesama berarti kita bermanfaat bagi orang lain, gitu ya. Baik. Selanjutnya, berusaha membantu teman di sekolah maupun di rumah dengan tenaga, pikiran, tutur kata yang santun. Jadi di sini contohnya di buku kalian cuma teman ya. Jadi tidak hanya kepada teman, kepada orang tua, kepada adik, kakak, tetangga. Lebih luas lagi ketika di sekolah ada teman, ada ustadz, ustadzah, begitu ya. Ketika ada yang meminta bantuan atau syukur-syukur kalian tanpa diminta bantuan, kalian menawarkan bantuan, itu akan lebih indah, dan itu akan menjadikan ciri khas kita sebagai siswa-siswi SD Muhammadiyah Klaten Utara, yang mana kita dididik di sini untuk dididik sebagai kita dididik di sini untuk saling membantu sesama teman, sesama lingkungan kita. Itu adalah tentang as-somad atau Asmaul Husna as-somad. Kita lanjutkan ke Asmaul Husna yang selanjutnya, yaitu Al-Muqtadir. Apa itu Al-Muqtadir? Artinya adalah ya Allah yang maha kuasa atau Allah maha menentukan. Semua yang ada di alam semesta ini merupakan kuasa dan ketentuan dari Allah. Kita bernafas, kita dapat melihat cahaya, melihat semuanya, kita dapat mendengar, kita dapat berbicara dan sebagainya, itu merupakan kuasa dari Allah dan Allah yang menentukan. Tanpa Allah yang ketentuan dari Allah itu tidak akan mungkin terjadi. Bahkan semua yang ada di lingkungan kita, baik itu gunung yang berdiri tegak, sungai yang dapat mengalir padahal panjang sekali, macam-macam hewan yang tumbuhan itu tumbuh di bumi ini, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tidak kasat mata, itu ada yang hewan seperti itu semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya diciptakan di dunia ini, semuanya atas izin Allah, atas kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai implementasi dari meneladani Asmaul Husna Al-Muqtadir ini, yang pertama tentunya kita tidak boleh sombong. Kenapa? Karena semua yang ada di bumi ini ada dan berjalan dan tercipta dan semuanya bisa berlaku itu hanya atas kuasa dari Allah. Tanpa kuasa dari Allah itu tidak mungkin terjadi. Jadi hendaknya tidak mendahului kehendak Allah.
Hal ini biasanya terjadi nih di lingkungan kita. Apakah itu, dan ini dilarang dilakukan ya, biasanya nih kita percaya pada zodiak. Sudah ada yang biasa membaca zodiak? Iya benar, zodiak itu yang biasanya bintang-bintang kelahiran, ada Gemini, ada Pisces, ada Scorpion, ada dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan biasanya ada ramalan-ramalan tuh di dalam zodiak itu. Biasanya Gemini nih nanti keuangan kamu bulan ini baik-baik saja lah. Itu cuman sebatas seru-seruan aja, nggak masalah. Cuman kalau itu kalian percayai, itu yang dilarang gitu ya, karena itu termasuk mendahului kehendak Allah seperti ramalan tadi. Kemudian memohon pertolongan kepada zat selain Allah, contohnya dukun. Ada yang mau ujian biar nanti lulus, ada yang pakai jimat, ada yang pakai sesaji dan lain sebagainya. Itu juga dilarang. Karena apa? Itu sudah bagian yang disebut dengan syirik atau menyekutukan Allah, dan itu salah satu dosa yang tidak diampuni. Jadi kalian sudah tahu itu contoh di lingkungan sekitar kita, jangan sampai kita lakukan gitu. Selanjutnya, untuk sifat mengakui al-muqtadir atau mengakui sifat al-muqtadir ini, yang harus kita lakukan yaitu yang pertama menjadikan Allah sebagai tempat berlindung, gitu ya. Karena Allah ini maha kuasa, Allah maha menentukan. Jadi semua yang ada di bumi ini semua atas izin Allah. Jadi kalau tidak ada campur tangan dari Allah, tidak mungkin terjadi. Jadi kita dalam bahaya, kita dalam keadaan was-was, khawatir dan lain sebagainya, hendaknya Allah ini menjadi tempat berlindung, gitu ya. Selanjutnya yang kedua, berlomba-lomba mencari amal kebaikan karena kita tidak pernah tahu kapan hari kiamat tiba. Kita di sini dalam mengakui sifat al-muqtadir dianjurkan untuk berlomba-lomba selalu berbuat kebaikan atau beramal jariah, gitu ya, beramal soleh, supaya nanti ketika tiba-tiba hari kiamat datang kita sudah siap dengan amalan yang sudah penuh, begitu. Yang ketiga, memohon segala sesuatu hanya kepada Allah, tentunya dilakukan pada waktu-waktu yang mustajab. Jadi sekali lagi, hal-hal yang menjurus ke syirik atau menyekutukan Allah mohon dihindari, supaya nanti kita bisa terhindar dari dosa yang tidak pernah diampuni oleh Allah ya. Baik, Pak Andri cukupkan sekian untuk pelajaran PAI pada pertemuan kali ini. Silahkan kalian baca ulang di dua Asmaul Husna tadi. Yang pertama ada Somad, yang kedua ada Al-Muqtadir. Kalian baca ulang, kemudian kalian cocokkan boleh dengan video ini. Nanti ketika menemukan kesulitan silahkan WA Pak Andri atau video call atau voice call ke Pak Andri, gitu ya. Baik, tetap semangat, tetap selalu jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jangan lupa, dan pastinya jangan tinggalkan sholat sunatnya maupun sholat wajibnya. Demikian dari Pak Andri, sekian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif.